Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari yang indah dan cerah ini? Saya harap kalian sehat semua dan tetap sejahtera. Dan tentunya ya kita berharap sama-sama supaya kita beroleh cuan di investasi cryptocurrency ya teman-teman. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya mau mereview singkat ya, ada perkembangan yang penting. Namun sebelumnya kita lihat dulu terpantau normal dan steady state ya, hanya 24.004 saja. The global crypto market cap kita naik tipis 0,53% dibanding satu hari yang lalu. Dan kalau kita lihat ya ini mulai tidak seragam ya, Bitcoin, Ethereum, BNB, dan menurut pendapat saya ya ini cenderung melemah sebetulnya teman-teman kalau saya lihat ya. Seperti itu, Shiba Inu 0,3 begitu ya teman-teman. Oke. Info yang penting yang kita mau sorotin teman-teman begini ya. Jadi Anda mungkin sudah membaca berita-berita ya. Nanti juga saya akan ulas bahwa misalnya seperti IMF itu kan seperti menekan ya, seperti menekan. Ini ada beritanya, saya sudah siapkan juga ya. IMF mendesak ya El Salvador untuk menghapus Bitcoin dari status tender legalnya. Padahal kan kita tahu sama-sama teman-teman bahwa El Salvador itu kan belakangan ini kan terus-menerus mengakumulasi Bitcoin, bukan? Nah sekarang ini IMF mulai campur tangan seperti itu. Nah ini yang seperti ini, karena ini kan IMF ini juga ya badan keuangan raksasa ya, International Monetary Fund ya. Jadi ya tempat negara-negara minjem duit lah, itu aja inti kasarnya. IMF ini besar sekali ya, karena yang menjadi debiturnya kan negara ya, bangsa-bangsa. Kalau seperti kita kan utang ke bank. Nah kita personal pribadi manusia yang menjadi debiturnya, itu kan nggak seberapa teman-teman. Tapi kalau negara-negara yang utang kan jumlahnya puluhan sampai ratusan triliun teman-teman ya. Itu. Jadi ini raksasa besar IMF ini begitu. Tapi ya kita lihatlah bagaimana ketahanan nyali daripada El Salvador ini teman-teman. Seperti itu ya. Nah, tapi ada yang lucu loh teman-teman. Di tengah-tengah gempuran informasi. Nah, ini yang harus jeli Anda melihatnya ya. Teman-teman harus jeli melihatnya. Di tengah-tengah gempuran informasi tentang yang diarahkan kepada kripto ya. Coba ya kalau kita list ya yang ada sampai hari ini, dimulai dari yang terbaru ini teman-teman. IMF mulai mendesak atau menekan lah bahasa kasarnya El Salvador, karena memang El Salvador ini kerjanya beli Bitcoin aja kan terus. Seperti itu ya. Kemudian ada dari Cina, ada dari India, seperti itu teman-teman. Kemudian ada dari Rusia gitu. Kemudian dari Amerika tentang masalah tapering off, itu juga kalau itu sih nggak langsung frontal mau menolak kripto, tetapi dampak makroekonominya memang akan kuat. Dan saya sudah pernah ingatkan itu teman-teman, sekali lagi saya sudah pernah ngomong itu dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana menurut saya ya, nggak pakai istilah-istilah ekonomi yang terlalu jelimet supaya Anda gampang mengerti ya. Coba dilihat di channel saya di Pahlawan Kripto teman-teman, Anda klik ini yang ada tulisan search dan tulis saja, ketik tapering ya. Saya sudah pernah bahas beberapa kali. Nah ini dia teman-teman ya. Dari mulai sini ini saya sudah ngomong 1 bulan lalu teman-teman ya. Kemudian ini juga saya sudah ngomong ya, IMF mulai angkat suara. Jadi coba dong ya teman-teman, memang agak sedikit panjang, tapi ya supaya Anda semua bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan jelas, sehingga tidak gampang bingung seperti itu teman-teman ya. Dan yang paling bagusnya ya
tahu bagaimana harus mengambil sikap ketika angin topan atau angin puting beliung tanda kutip bertiup, berhembus kencang, ya Anda tahu dong harus mengambil sikap kalau Anda mau berlayar di tengah laut, ada angin puting beliung, apa Anda akan nekat, atau angin topan, angin sedang kencang-kencangnya gitu, apa Anda nekat kira-kira? Ini cuman apa ya? Cuman renungan ya kira-kira supaya kita mengerti gitu. Oke, nah yang saya mau lanjutkan, di tengah-tengah hiruk pikuk informasi, tekan sana, tekan sini, hajar sana, hajar sini. Ya, ini dia teman-teman di Watcher Guru kemarin itu. Tapi lucunya, ada yang lucu loh teman-teman. Di samping itu, di belahan dunia lain, tanda kutip, Anda tahu tidak? Ada segelintir orang, bahkan institusi-institusi besar, sementara mengakumulasi pula token-token atau koin-koin tertentu. Nah, ya kan, misalnya El Salvador ini kan mengakumulasi dia yang namanya Bitcoin. Coba nanti Anda cari deh ya, katakan 1 minggu atau 1 bulan terakhir ini. Banyak loh, jangan main-main. Jadi, kalau kita melihatnya secara holistik ya, secara holistik, gambaran global, menyeluruh gitu. Jadi, makanya saya suka ngajar kan kalau di grup atau seperti ini di channel teman-teman. Saya suka mengajar supaya kalian pintar, memiliki wawasan yang luas gitu ya. Saya review yang namanya micin-micin. It's okay, itu juga boleh karena saya tidak anti juga dengan micin dan saya tidak berkata bahwa micin rakpul semua. Enggak juga loh teman-teman. Ada juga micin yang bagus kok. Ya, contohnya ya seperti Baby Dogecoin itu kan sampai hari ini kan track recordnya bagus bukan? Mereka sampai udah beriklan segala itu di pertandingan bola segala macam. Berarti serius dong. Ada yang serius walaupun memang ya banyak sekali, bukan cuma cukup banyak sekali yang bermasalah, scam rakpul, honeypot dan kawan-kawannya itu, ya. Nah, tetapi teman-teman kalau Anda mau memperluas wawasan, nanti juga saya akan singgung. Coba kita traveling ya, bahasa saya traveling. Coba kita traveling ke jaringan-jaringan lain. Memang di Binance ini saya harus akui berdasarkan track record teman-teman, banyak sekali memang yang scam di jaringan Binance. Itu micin-micin itu kan rata-rata itu kan Binance. Memang mudah gitu dan biayanya kan murah. Tapi coba kita ya, saya ajak kalian untuk pelan-pelan bermain atau traveling kita ke jaringan lain. Ya, cryptocurrency itu tidak sama dengan micin teman-teman. Tidak, micin itu cuma part of ya, sebagian kecil, bagian terkecil daripada dunia cryptocurrency. Ya, dunia cryptocurrency itu luas sekali. Ya, micin itu cuma sebagian kecilnya doang, begitu. Jadi rugi sekali kalau Anda taunya cuma micin di kripto itu, teman-teman. Nanti saya pelan-pelan, nanti Anda lihat ya. Sebentar lagi ini akan saya secara intensif ya. Akan membahas all about Solana, bagaimana teknis dan cara kerja di Solana, ya kan, bagaimana cara beli token di sana, transaksi, deposit dan lain-lain. Itu satu jaringan sampai beres pokoknya. Kemudian nanti mungkin saya akan hijrah ke jaringan Polygon satu persatu. Begitu, supaya apa? Anda bisa melihat di channel saya ini bahwa Anda semua diperlengkapi bukan cuma micin. Ada yang ngejek saya itu kemarin, dia bilang pahlawan micin. Ya silakan, dan Anda tahu kan kalau semua yang namanya sikapnya menjatuhkan dan lain-lain itu pasti saya pandangkan. Nggak akan pernah bisa lagi kalau Anda ngomongnya macam-macam di sini. Saya kandangkan, ya saya kerangkeng akun Anda, tidak akan pernah Anda bisa lagi komen sampai kapanpun di channel saya ini, sampai selama-lamanya. Ada yang nanya sama saya, sampai kapan dikandangkan Bang? Selama-lamanya. Begitu teman-teman. Jadi kita harus belajar sportif dan baik juga dalam menyampaikan kritik. Bisa kok sopan dan santun tanpa harus menjatuhkan, bukan? Begitu. Oke, kembali ke laptop teman-teman. Jadi saya akan bahas satu persatu. Nanti ada di jaringan Ethereum, bagaimana teknis cara kerjanya. Tadi saya udah bilang Solana, Polygon, Avalanche, macam-macam itu ya. Banyak banget loh teman-teman jaringan-jaringan itu. Jadi ada baiknya itu saya bahas satu persatu. Dan Anda bisa melihat bahwa channel saya ini tidak anti atau pro atau fanatik kepada kripto atau kubu tertentu. Tidak. Semua yang namanya all about. Saya sudah bikin di about ini kalau Anda baca teman-teman di sini ya. Nah, ini semua hal ya, semua hal tentang cryptocurrency yang memang saya bisa atau mampu bahas, saya akan bahas. Tidak hanya micin doang, enggak. Itu kenapa saya bahas seperti ini, banyak seperti ini. Ini kan sesuai dengan request Anda sekalian sebetulnya, bukan? Ini kan sesuai dengan request. Saya tanya request di
grup, ya kan mintanya micin semua, ya sudah, begitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini nanti Solana, teman-teman. Oke, kita kembali ke laptop, biar nggak kepanjangan. Nah, ternyata ini sih yang saya mau bilang. Di tengah-tengah hiruk pikuk seperti itu, tekanan, ada loh orang yang ngintip-ngintip dan ngeker-ngeker dan memang ngambil kesempatan yang sangat baik ketika harga jatuh. Nah, karena itu saya mengajak kalian, saya kan udah ngomong, coba pay attention more ya, coba perhatikan lebih lagi. Ya, ini nih koin-koin yang ada di papan atas ini kan barang-barang bagus. Saya udah ajarin, carilah barang bagus tapi harga murah. Begitu loh cara kerjanya. Carilah mobilnya, mobil Mercy X5, harganya katakan 1,5 miliar sebetulnya ya harga pasarannya. Tapi Anda bisa loh mendapatkan 150 juta saja. Katakan tinggal 10%-nya saja dari harga puncaknya atau harga market price-nya. Kan bagus dong. Begitu dong. Ya. Itu aja ilustrasinya deh ya. Mobil X5 BMW ya, BMW katakan 1,5 miliar, tapi Anda bisa membelinya 150 juta dan grass baru, fresh from the oven. Bukankah itu baik? Jadi investasi itu jangan dibikin pusing, teman-teman ya, bikin aja seperti itu. Nah, contohnya apa ya? Anda pilih sendirilah. Bitcoin aja sudah hampir setengah harga, Ethereum juga bagus-bagus kan ini sebetulnya. Begitu, Solana juga, Avalanche ini udah di bawah 1 juta. Polygon saya sudah pernah review, Shiba Inu udah sering banget. Ini juga saya lagi review Shiba Inu. Gitu banyak, silakan pilih teman-teman. Saya sudah berusaha memfasilitasi. Tapi kalau kalian betul-betul hanya fanatik sekali dengan yang namanya micin, ya terserah kalian kan. Dan siap-siap dengan very high risk-nya, tiba-tiba rug pull, scam, debt-nya kabur, berantem, ribut, ya macam-macam. Ya, tapi ya terserah kalian. Kalau kalian, saya sudah mengajar dan saya sudah menunjukkan sama kalian semua. Saya sendiri mencoba mengakumulasi atau membeli satu persatu yang saya lihat bagus dan udah murah-murah. Ini papan-papan atas ini. The Big 20, The Big 30 ya. 10 besar, 20 besar, 30 besar. Silakan pilih teman-teman. Iya kan? Lebih kecil lah peluangnya kalau dari papan atas ini 20-30 besar ini yang ya mau scam rug pull begitu loh. Ya kan mempertaruhkan ya nama web mereka seperti, dan bisnisnya juga udah besar. Oke ya, jadi di tengah-tengah hiruk pikuk ini teman-teman, ternyata ada loh orang-orang yang mengakumulasi membeli barang bagus dan di harga murah. Contohnya ini, mereka just in ya. Ini tanggal 26 teman-teman, berarti kemarin ya jam 10. Berarti 10 malam ya kira-kira ini diposting sama Watcher Guru. Katanya gini, two of the largest Ethereum whales buy over 88 millions US dollar worth of Shiba Inu in the past 20 hours. Jadi ini berita, dua dari whales ya, raksasa atau paus terbesar di Ethereum membeli lebih dari 88 juta US dollar Shiba Inu dalam 24 jam terakhir. Nah, kalau kita rupiahkan teman-teman, itu berapa kira-kira menurut Anda? 88 juta kali misalnya 14.350 lah katakannya. Nih, ya jutanya saya coret nih, 10 pangkat 6. Tuh, berarti berapa itu teman-teman? Ya, ini kan 1,2 miliar, coba tambahkan nolnya 6 di belakang. Bukankah itu 1,2 triliun? 1,26 triliun. 1,26 triliun loh teman-teman. Jadi, apa maksudnya Bang? Anda kan tahu bahwa beberapa waktu yang lalu itu ada yang keluar, berapa itu? 30 triliun ya. Coba perhatikan teman-teman, pelan-pelan, saya sudah sering review loh. Makanya saya bilang ini tinggal masalah waktu Shiba Inu ini meledak. Ya, makanya mereka developernya itu agresif sekali, memperluas terus, tanda kutip, menciptakan terus yang namanya wahana-wahana use case-nya atau utility-nya, penggunaannya di mana. Berusaha sekuat tenaga dan disambut pula oleh para holders yang proaktif juga melakukan burning dan itu bukan personal saja, tetapi perusahaan-perusahaan besar juga. Anda sudah saya kasih tahu beberapa video selanjutnya, saya sudah sering ngomong itu teman-teman. Ini baru satu loh, berarti ini dua whales terbesar di Ethereum saja melirik loh si Shiba Inu ini. Oke, itu satu. Yang kedua, nah ETH Whale goes ini lagi. Ya, ini tanggal 26. Jadi ini juga memberitakan lagi ya bahwa
ada yang belanja 39 juta. Mungkin ini sebelumnya ya, dan ini mungkin finalnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi maksudnya apa? Saya perhatikan teman-teman, Watcher Guru ini sangat memonitor secara ketat yang namanya Shiba Inu. Seperti itu. Infonya selalu update-update deh. Coba ya kalau kalian daripada kalian memelototin chart, nggak naik-naik juga gitu. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Bagaimana info-info perkembangan terbaru tentang Shiba Inu yang di-share oleh si Watcher Guru ini. Cukup ini loh, cukup bagus loh, seperti itu ya teman-teman. Oke ya, coba kita lihat lagi. Oh iya, ada satu lagi loh teman-teman. Saya mau sampaikan sama kalian update terbaru bahwa Shiba Inu ini ternyata mau masuk ke dunia metaverse loh. Oh iya, coba ya. Kemarin sempat saya melihat Shibers ya, Shibers. Coba kita lihat. Shibers, pokoknya ini kalau udah akhiran Earth ini. Shibers ya, ini mungkin ya. Bukan. Sebentar, kita cari dulu ya. Shiba Inu Metaverse. Nah, ini dia. Oke. Shiba Inu Coin Metaverse. Seperti itu. It's all metaverse. Ah, ini dia. Metaverse Crypto Shiba Inu Team Amphil. Ah, ini dia. Sorry. Ya, seed first gitu. Ya, seed first. Oke. Nih, coba kita lihat beritanya. Shiba Inu founder says upcoming coin supply reduction will enable metaverse entry. Oke, ini udah pernah sebetulnya diinisiasi ya waktu tahun lalu akhir ya, teman-teman. Nah, ini coba kita lihat dulu ini. Nah, ini beritanya, ini tanggal berapa ya? Tanggal 26. Nah, ini tanggal 26 ya, teman-teman. The Shiba Inu token dives into the metaverse sphere by announcing the launch of Shibers. Nah, ini teman-teman. Ayo lo. Jangan main lo. Jadi, saya menilai, coba kalian perhatikan. Kan berita-berita tentang masalah metaverse itu kan baru-baru ini aja, bukan? Tahun lalu lah paling santernya. Iya, bukan? Tetapi sebetulnya kalau kalian lihat ini kan awalnya asal muasalnya kan nggak ada di roadmap Shiba Inu, bukan? Tetapi karena up to date sesuai dengan perkembangan zaman, maka developernya memasukkan lagi roadmap baru yang lebih inovatif supaya apa? Tokennya ini ya lebih berkembang lagi. Nah, itu kan kalian bisa melihat teman-teman bahwa roadmap itu walaupun udah dibuat di white paper atau websitenya, ternyata bisa berkembang kalau katakanlah sudah hampir tercapai semua. Di tengah jalan mereka bisa berkembang. Even mereka itu token memes atau token meme, teman-teman. Ya, oke ya. Paham ya ini. Nanti saya akan cantumkan ini link-link beritanya, teman-teman. Mereka mau masuk lewat Shibers ya. Nah, ini coba kita lihat Shiba Inu developers unveil plans to enter. Nah, kita Indonesiakan dulu deh. Ya. Pengembang Shiba Inu mengungkap rencana untuk memasuki metaverse dengan proyek Shibers mereka. Gitu ya, ini dia. Nah, ini nanti Anda baca-baca ya, Shibers ya, teman-teman. Coba kita copy dulu sini, kita cari Twitternya. Biasanya mereka bikin Twitter sendiri. Jadi kayak kapal induk ada skoci-skocinya ini, teman-teman. Gitu. Nah, ini mungkin ya, Shibers begitu. Nah, ini masih baru kayaknya ya. Saya rasa ini atau mungkin bukan ini ya. Nanti Anda coba cari sendiri ya, teman-teman. Ini yang pasti yang saya informasikan adalah mereka masuk kepada metaverse. Makin mantap seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi tolong diperhatikan, jangan kita terlarut di dalam ya isu-isu yang sifatnya menekan atau negatif saja, tapi perhatikan juga hal-hal yang seperti ini, teman-teman ya. Berita-berita yang bagus yang kita bisa tahu bahwa wah ini tinggal masalah waktu ini kalau udah banyak diborong. Nah, lalu saya mau bertanya sama Anda. Lalu sebetulnya bisakah kita mengatakan bahwa ini semua hanya drakor atau drama Korea saja? Kenapa? Ini kan yang terpublis ke permukaan loh, teman-teman. Yang terpublis ke permukaan. Who knows gitu loh. Sebetulnya ada negara-negara tertentu tapi diem atau nggak bisa diliput oleh media sehingga nggak kedetek. Atau bahkan mungkin orang IMF sendiri begitu. Ya, atau bahkan
The Fed sendiri jangan-jangan sementara mengakumulasi pelan-pelan supaya nggak kedetek gitu. Kan gampang sebetulnya teman-teman. Gimana cara mengakumulasi Shiba Inu? Gampang kan? Anda bikin aja 100 wallet, begitu ya. Tiap hari Anda beli katakanlah 1 miliar ya, 1 miliar token Shiba Inu di 100 wallet. Anda kerahkan pasukan 100 orang, masing-masing handle 1 wallet. Dan Anda kasih dana seperti itu karena Anda kan katakanlah Anda adalah pengusaha besar atau institusi besar punya banyak duit gitu loh. Suruh aja mereka tiap hari pokoknya beli atau sekali 2 hari biar jangan terlalu kedetek gitu halus 1 sampai 2 miliar gitu tiap hari. Anda siapkan dana kasih sama mereka katakan 1 triliun. Kan gampang sebetulnya. Jadi kan nggak kedetek kan. Nah tinggal komando aja bikin grup WA grup atau grup Telegram gitu. Suruh mereka atur waktunya jangan bersamaan atur begitu. Jadi kelihatan seolah-olah organik pertumbuhan atau masuknya investor. Itu contoh teman-teman. Jadi nggak sulit kan. Jadi wow dikasih tahu, waduh apa segala macam ditekan harganya memang anjlok. Kalau yang seperti itu terkena dampak makroekonomi anjlok. Tapi perhatikan teman-teman, lucu ya. Misalnya dia 0,2 atau 0,25. Set ada orang masuk balik lagi ke 0,3 gitu ya. Mereka sementara akumulasi pelan-pelan. Nah, pertanyaanku adalah, apakah Anda sudah membeli atau belum? Atau hanya menjadi penonton saja? Begitu. Anda hanya terbenam atau terlelap di micin saja kah? Nah, jadi saya mengajak atau mendorong kalian semua, jangan Anda in the box terus mindsetnya. Taunya micin aja karena pengen cepat kaya, pengen cepat dapat duit, pengen cepat dapat setoran. Jangan, kalian harus berpikir long term. Ya, jadi perhatikan yang seperti ini. Oke teman-teman, segitu aja review dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat orang sabar cuannya besar. And see you at the top.